menjelaskan tentang materi hukum Avogadro. Jadi tujuan praktikum ini itu untuk mengetahui mengenai hukum Avogadro, kemudian untuk membuktikan adanya hukum Avogadro dengan reaksi antara cuka dan soda kue. Hukum Avogadro. Hukum Avogadro ditemukan oleh Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro atau lebih dikenal dengan Amedeo Avogadro. Pertama kali ditemukan pada 1811. Hukum Avogadro adalah hukum yang menekankan bahwa semua gas memiliki jumlah volume yang sama dengan tekanan dan suhu yang sama pula. Seperti misalnya gas klorin dan nitrogen dengan volume 1 liter dan ditempatkan pada suhu dan tekanan dengan jumlah partikel serta molekul yang sama. Bunyi hukum Avogadro. Volume yang sama dari gas yang berbeda pada tekanan dan suhu yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Adapun hukum Avogadro yaitu P1 per N1 sama dengan P2 per N2, di mana P1 dan P2 adalah volume gas pertama dan kedua secara berturut-turut. N1 dan N2 sama adalah jumlah mol gas pertama dan kedua secara berturut-turut. Persamaan ini menyatakan perbandingan volume dan gas pada suhu dan tekanan yang sama adalah sama dengan perbandingan jumlah mol gas tersebut. Dengan kata lain, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas akan berbanding lurus dengan volume gas mol gas. Jadi rumus ini digunakan ketika kita ingin memprediksi perubahan volume gas ketika jumlah molnya berubah atau sebaliknya. Contoh penerapan hukum Avogadro. Yang pertama, hubungan antara volume gas dan jumlah mol. Ini berguna dalam perhitungan stoichiometri, di mana jumlah gas yang terlibat dapat mempengaruhi volume reaksi. Yang kedua, ada konsep mol. Ini digunakan untuk mengukur dan memahami jumlah partikel dalam reaksi kimia. Dan yang ketiga, itu ada perbandingan gas dalam reaksi kimia. Volume gas dapat digunakan untuk menghitung jumlah partikel atau jumlah mol yang terlibat dalam reaksi. Untuk yang keempat, ada konsep gas ideal. Hukum Avogadro memperkuat konsep ini dengan menyatakan bahwa volume gas berbanding lurus dengan jumlah partikelnya. Yang terakhir adalah kelima, pengukuran gas. Volume gas dapat digunakan untuk menghitung jumlah partikel atau jumlah mol gas. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan di sini adalah soda kue, cuka, 3 botol bekas, balon, dan sendok. Kita membutuhkan sendok untuk menuang cuka ke dalam botol. Setiap botol ini butuh 20 sendok takaran untuk menuangnya ke dalam botol. Di sini saya sudah menaruh soda kue ke dalam balon. Di sini ada angka 1, jadi maksud angka 1 ini saya menuangkan soda kue sebanyak 40 sendok makan. Dan sini ada 2 sendok makan yang ditaruh dalam balon. Yang terakhir ada 4 sendok makan soda kue yang saya taruh di dalam balon ini. Setelah menuangkan 20 sendok cuka ke dalam botol, lalu kita masukkan balon ke tutupnya ini. Jangan sampai si soda kuenya ini masuk ke dalam ya. Setelah itu kita langsung menuangkan isi soda kue ke dalam botolnya ya.
jumlahnya dibuat tetap, yaitu 20 sendok. Sedangkan soda kue berperan sebagai variabel bebas, di mana pada botol 1 sebanyak 1 sendok makan, botol 2 sebanyak 2 sendok makan, dan pada botol 4 sebanyak 3 sendok makan. Pada botol 1, volume balon lebih kecil. Pada botol 2, volume balon sedang. Pada botol 4, volume balon lebih besar. Analisis data. Adapun analisis data kualitatif, volume balon pada botol 1 dan balon kecil. Pada botol 2, volume balon sedang. Sedangkan pada botol 4, volume balon besar. Apa gas yang dihasilkan antara cuka dan soda kue? Tuliskan persamaan reaksinya. Jadi reaksi antara cuka dengan soda kue adalah gas karbon dioksida dengan persamaan reaksi asam asetat plus natrium bikarbonat menghasilkan produk berupa natrium asetat plus air plus gas karbon dioksida. Jadi CH3COOH adalah asetik asid plus NH. AHCO3 adalah sodium bikarbonat menghasilkan CH3COONH adalah sodium asetat plus CO2 adalah karbon dioksida plus H2O adalah air. Sekian praktikum dari kelompok kami.